Reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama KEL Vinasari. Di video kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Jika diberikan persamaan reaksi seperti berikut ini, kemudian kita diminta menentukan apakah reaksi ini tergolong reaksi redoks atau bukan. Gimana caranya? Nah, yuk simak video pembahasan berikut ini. Sebelum kita menentukan apakah suatu reaksi termasuk reaksi redoks atau bukan, kita harus paham terlebih dahulu apa itu reduksi dan oksidasi. Mana reduksi itu adalah biloks, bilangan oksidasinya turun. Sedangkan oksidasi, itu bilangan oksidasinya ini adalah naik. Jadi dalam suatu persamaan reaksi ada yang zat yang biloksnya turun dan biloksnya naik. Itu disebut dengan reaksi redoks. Seperti pada persamaan reaksi berikut, cara menentukan apakah dia reaksi redoks atau bukan, maka kita harus mencari bilangan oksidasi masing-masing unsur pada persamaan reaksi ini. Kita mulai dari Na2O, kita cari biloks dari masing-masing unsurnya. Na adalah golongan 1A, maka biloksnya adalah plus 1. Sedangkan biloks O itu untuk mencarinya plus 1, ini kita kalikan 2, maka plus 2. Nah, agar nanti jumlahnya 0, maka bilangan oksidasi O adalah min 2. Kemudian bilangan oksidasi CO, di sini O adalah min 2, maka biloks C adalah plus 2. Kemudian untuk bilangan oksidasi Na itu unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Untuk CO2, O min 2, min 2 kali 2 yaitu min 4, maka biloks C adalah plus 4. Sekarang coba kita perhatikan biloks dari Na itu semula adalah plus 1, kemudian di sini biloksnya berubah menjadi 0. Biloksnya dari plus 1 ke 0, maka biloksnya adalah turun. Nah, kalau biloksnya turun, maka reaksi ini disebut mengalami reduksi. Sedangkan untuk unsur C, itu biloksnya dari plus 2 ke plus 4, maka biloksnya naik, sehingga ini disebut dengan oksidasi. Jadi dapat kita perhatikan bahwa dalam persamaan reaksi ini ada zat yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Jadi, untuk menentukan apakah suatu persamaan reaksi tergolong reaksi redoks atau bukan, kita cari terlebih dahulu biloks dari masing-masing unsur. Kemudian lihat, tentukan mana yang mengalami penurunan atau kenaikan biloks. Dalam hal ini Na itu dari plus 1 ke 0, dia mengalami penurunan biloks, maka disebut dengan reduksi. Sedangkan C dari plus 2 ke plus 4 itu dia mengalami oksidasi. Nah, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Sekarang kita coba untuk reaksi yang kedua, apakah ini tergolong reaksi redoks atau bukan. Pertama, kita tentukan dulu biloks masing-masing unsur. Na golongan 1A, jadi ini biloksnya plus 1, maka biloks Cl adalah min 1. Min 1. Kemudian AgNO3, Ag ini biloksnya adalah plus 1, O biloksnya adalah min 2. Kita kalikan ke 3 sama dengan min 6. Nah, di sini sudah ada plus 1, maka agar dia nanti jumlahnya adalah sama dengan 0, maka di sini haruslah plus 5. Maka biloks N
plus 5. Nah, untuk AgCl, Cl biloxnya itu adalah min 1, berarti Ag adalah plus 1. Plus 1 tambah min 1 sama dengan 0. Untuk NaNO3, Na biloxnya adalah plus 1, O min 2 dikali 3 min 6, dikurang plus 1, maka agar dia nanti netral, maka ini adalah plus 5. Sekarang kita lihat lagi bilox dari masing-masing unsur. Ini unsur Na, awalnya plus 1, sini juga plus 1, berarti tidak mengalami kenaikan atau penurunan bilox. Dan kita lihat lagi Cl, di sini min 1, di sini juga min 1, berarti juga tidak mengalami kenaikan atau penurunan bilox. Biloxnya tidak berubah, ini tidak, ini tidak. Nah, kalau lihat Ag ini plus 1, di sini Ag-nya juga plus 1, maka ini juga tidak mengalami kenaikan atau penurunan bilox. Kita lihat N lagi. N di sini plus 5, di sini juga plus 5, berarti tidak mengalami kenaikan atau penurunan bilox, maka reaksi ini bukan termasuk reaksi redoks. Kenapa? Karena tidak ada zat dalam persamaan reaksi ini yang mengalami reduksi, penurunan bilox, ataupun oksidasi, kenaikan bilox. Bagaimana jika seandainya dalam suatu reaksi ada zat yang mengalami reduksi, tetapi tidak ada yang mengalami oksidasi, maka itu juga bukan termasuk reaksi redoks, karena reaksi redoks itu harus ada keduanya, harus ada reduksi dan ada oksidasi. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke reaksi redoks. Pada persamaan reaksi tadi, nah ini merupakan reaksi redoks. Nah, di dalam reaksi redoks itu ada istilah yang dinamakan dengan oksidator dan reduktor, di mana oksidator itu atau pengoksidasi, nah itu adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor atau pereduksi itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi, kalau kita lihat dari reaksi ini, yang berperan sebagai oksidator adalah yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini adalah Na2O, di mana biloxnya turun dari plus 1 ke 0. Maka di sini oksidatornya adalah Na2O. Sedangkan reduktor atau yang mengalami oksidasi itu adalah si CO. Dia mengalami oksidasi di mana biloxnya dari plus 2 naik ya, dari plus 2 ke plus 4. Sedangkan untuk Na dan CO2 itu ini berperan sebagai hasil reduksi, sedangkan CO2 ini adalah hasil dari oksidasi. Oke, jadi bagaimana tadi cara menentukan oksidator dan reduktor? Kalau di oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Kita lihat yang biloxnya turun itu adalah di sini Na2O. Sedangkan reduktor itu mengalami oksidasi, itu adalah CO. Kira-kira sekian dulu video dari KL. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.